dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramalkan. Kau jadikan hidupku berarti. Dalam rencanamu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini kembali kami boleh dipertemukan di dalam kasih Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan dengan firman Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesudahan sampai hari ini, di mana Tuhan pimpin sehingga hati kami terus dibakar, terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati jam-jam ke depan, kiranya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami mendapat pencerahan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak mudah disesatkan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke. Kita akan coba melihat di dalam Kisah Para Rasul 10. Ini kisah mengenai Petrus dan Kornelius, ya. Dan saya akan coba saya beri judul Kornelius dan Baptisan Roh Kudus, ya. Saya akan kutip saja. Di dalam bagian ini begitu luas, baik, menarik gitu ya. Tapi saya akan coba kutip gitu ya di beberapa bagian. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-9, ya, yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18, ya, 9 sampai 18. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, ya. Kisah Para Rasul 10, 9 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke arah rumah untuk berdoa. Dia merasa lapar dan menyenangkan, tetapi sementara makanannya disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus akan menumpang di rumah itu? Nah, ini peristiwa yang menarik Bapak Ibu ya, yang kita lihat bahwa bagaimana ketika itu Petrus mendapat satu penglihatan di mana ketika dia lapar, dia mau makan, terus ada meja saji turun, kira-kira gitu ya. Kira-kira ada makanan-makanan yang luar biasa, tetapi makanan itu haram, ya. Petrus tahu dia nggak makan makanan yang haram. Dia nggak ngerti apa arti penglihatan ini sampai 3 kali. Tuhan menyatakan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kau haramkan. Dia masih nggak ngerti apa maksud ini, ya. Ini Kornelius, nanti kita kaitan dengan pertobatan Kornelius. Jadi ketika itu Rasul Petrus tidak mengetahui apa maksud dari penglihatan ini. Pada Kornelius suruh orangnya, dia mendapat satu penglihatan juga. Jadi nanti terkonfirmasi ya. Penglihatan yang Tuhan bukakan kepada Kornelius, lalu Kornelius diperintahkan untuk kirim orang cari Petrus di rumah Yope gitu ya. Daerah Yope gitu loh. Dan pada waktu Petrus dapat penglihatan itu, orang itu kucuk-kucuk datang sampai depan pintu. Nah, nanti kita akan melihat ini konfirmasi daripada Tuhan ya, rencana Tuhan ketika mengadakan penglihatan buat Kornelius dan juga kepada Petrus, sinkron nih, ya. Tapi hari ini saya nggak bahas satu pasal karena mungkin waktu kita akan terbatas gitu ya. Tapi saya akan petik saja, nanti teman-teman bisa lihat, baca kembali. Ada satu rencana Tuhan, rangkaian Tuhan yang terkonfirmasi dengan begitu indah. Petrus nggak tahu apa-apa, dia bilang, waduh ini apa maksudnya? Karena selama ini Petrus juga menjaga bahwa tahu nih apa makanan yang haram, mana yang tidak halal, yang halal gitu ya. Dia tahu itu.
Tapi dia nggak ngerti kenapa mimpi ini maksudnya apa. Nah, ketika perjalanan Roh Kudus tuntun dia, pimpin dia, maka akan mengetahui apa maksud daripada penglihatan itu. Seringkali orang terjadi fenomena penglihatan Bapak Ibu ya, tapi nggak ngerti itu penglihatannya apa. Di zaman sekarang gitu ya, hamba Tuhan, ya saya bukannya membatasi pekerjaan Roh Kudus, tapi seringkali penglihatannya itu kacau Bapak Ibu, yang tidak linier dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana liniernya, bagaimana konfirmasi penglihatan Tuhan terhadap Petrus itu confirm. Ya, ini nggak gampang Bapak Ibu. Seorang Rasul Petrus pun bertanya-tanya dia maksudnya apa ini Tuhan, gitu ya. Seringkali kita terlalu mudah gitu ya, mendapat satu penglihatan lalu cerita gitu ya. Jangan-jangan kita kadang kalau misalnya ya, Bapak Ibu nggak tahu ya, kita di sini K-popers atau bukan ya? Kita anak zaman dulu gitu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang K-popers, wah ngefans segala macam sampai ke bawah mimpi. Bayangkan, apakah itu penglihatan? Bisa dong dikatakan penglihatan. Kalau Anda dan saya coba ngefans begitu berat sampai dipikirkan sampai ke bawah tidur, apakah itu penglihatan? Ya kan? Kita seringkali itu terbawa dengan halusinasi kita, Bapak Ibu. Apakah Petrus berhalusinasi? Tidak. Pada waktu siang hari, tidak mabuk, dia lapar mau makan. Dia dapat satu penglihatan yang demikian, dia pun bertanya-tanya apa maksudnya. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana maksud daripada hal tersebut. Kita akan loncat ke dalam ayat yang ke-34. Ya, 34. Kisah Para Rasul 10, ya, Kisah Para Rasul 10. Saya ambil, nanti kita agak loncatnya terlalu jauh, agak repot juga ya. Saya ambil di dalam ayat 23 dulu Bapak Ibu. Bagian 23 dulu sampai 33 kita akan baca dulu. Oh, jadi tahu nih kisahnya seperti ini kira-kira ya. Loncatnya jangan terlalu jauh. Sorry, Kisah Para Rasul 10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-33. Bapak Ibu ganjil, saya genap ya. 1, 2, 3. Ia mempersilahkan ya. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia memanggil sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku tidak tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Nah, menarik Bapak. Tadi di ayat 9, Kisah Para Rasul 10 ayat 9, kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa, ya. Terus tadi jam 3 gitu ya, Kornelius tuh udah dapat, dia kucuk-kucuk datang tuh, bener nggak? Ngutus orangnya untuk ketemu Petrus. Petrus berdoa, Kornelius berdoa, lalu Tuhan mensinkronkan, mempertemukan ini. Bayangkan, yang menarik ya, yang menjadi satu misteri, Petrus nggak kenal gitu loh.
Cornelius juga nggak tahu, cari deh rumah yang namanya Petrus di daerah Yope, ngerti gak? Bisa kalau kita nih sekarang udah GPS ya, Sherlock dong, ya kan, cetek aja, jitu langsung, bener ya? Pada waktu itu tidak ada GPS dan tidak kenal juga, terus maksudnya juga nggak tahu apa gitu kan? Maka si Cornelius juga pokoknya saya dapat penglihatan suruh panggil kamu gitu loh, ya. Ini bukan tasyau nih gitu ya, kita ke kuburan gitu kan, ke bapak-bapak kita minta nomor gitu ya, jitu gitu ya, enggak. Ini dapat terus terkonfirmasi semua, akhirnya Petrus pun dalam renungan dia pun dia bertanya-tanya. Dia sampai saat itu dia masih bingung. Apa mau ngapain gitu kan? Saya bukan siapa, saya betul terus udah banyak orang sanak saudara gitu kan. Petrus masih merenungkan Tuhan mau apa? Tadi penglihatan saya, makanya dia mau mengkonfirmasi. Waktu kamu berdoa kamu suruh panggil saya. Dia ingat tuh, apa yang tidak diharamkan, nggak boleh diharamkan oleh Tuhan, jangan kau bilang haram. Kalau Tuhan bilang halal, halal. Dia jawab tadi begitu ya. Dia masih belum tahu. Tapi di ayat berikutnya, di bagian berikutnya, Petrus sadar. Wah, ini kisah yang indah yang dimana ketika kita melihat bagaimana Tuhan merangkai umat pilihan. Bagaimana ketika Tuhan mencari domba yang hilang. Hukumnya haram kok. Cornelius itu non Yahudi. Saya ini orang Yahudi. Kalau saya masuk ke rumah dia, gaul aja, ketemu ngobrol di jalan pun, itu bisa jadi omongan. Nggak bisa ciong gitu loh. Ada ras yang membatasi, nggak bisa sembarangan. Dianggapnya najis. Pegangan salaman najis, ya kan? Apalagi gaul main sampai masuk ke rumahnya, dianggapnya najis gitu loh. Nah ini kan bahaya kan? Tapi dia masuk gitu loh. Tuhan bilang apa yang Tuhan bilang halal, engkau jangan haramkan. Nah berikutnya akan kita baca kembali di dalam Kisah Para Rasul 10. Ini bagian yang menarik, yang indah. Ayat 34. Ayat 34 sampai ayatnya ke-43 ya. Saya genap, Bapak Ibu ganjil ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itulah firman yang ia suruh sampai kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dia mengerti. Dia harus memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi jadinya. Dia malah mengerti bahwa keselamatan bukan bicara teritorial keturunan orang Israel yang disebut orang Israel, bukan orang-orang keturunan Abraham seperti karena keturunan secara jasmani. Ternyata bukan non-Yahudi pun keselamatan turun atas bangsa-bangsa lain. Yang disebut Israel adalah umat pilihan. Maka ketika dia sadar bahwa itu maksudnya Tuhan. Yang Tuhan bilang halal, engkau jangan haramkan. Ini loh ya. Bukan Yahudi pun menerima keselamatan daripada Tuhan. Waduh, Petrus langsung khotbah, Bapak Ibu. Betul ya? Tadi kita cerita dia mengenai Yesus Kristus yang mati, yang disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Kami adalah saksinya.
Dia menceritakan hal itu, memberitakan mengenai Kristus, mendapat pengampunan dosa. Ini bicara penginjilan yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu, langsung luar biasa Bapak Ibu. Ini ketika menangkap itu, jadi tahu kenapa saya ada di sini. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kita juga harus tahu, kadang dalam hidup kita, orang-orang percaya, kadang kita nggak tahu kenapa menjadi orang Kristen. Kita nggak tahu kenapa kita di keluarga kita nih, kita yang percaya kepada Kristen, kita nggak pernah tahu, nggak pernah sadar kita. Kadang kita pikir hidup ini kebetulan bukan Bapak Ibu. Segala sesuatunya yang Tuhan kerjakan dalam hidup manusia itu sepengetahuan daripada Allah. Tuhan mengetahui, bukan tidak beralasan Anda dan saya. Saya juga kemarin berpikir gitu ya, kok bisa ya? Saya latar belakang keluarga yang saya bilang kemarin kan penganut Kohonson ya, dewa dari Jepang lah ya, saya nggak ngerti gitu ya namanya. Bayangkan ya, kok bisa gitu ya? Tapi ada maksud Tuhan apa ketika saya jadi orang percaya gitu loh? Ada maksud Tuhan, nggak mungkin gitu loh. Di tengah-tengah keluarga kah? Ya, saya selalu renungkan tuh. Pada waktu saya menjabat sesuatu gitu kan, ada maksud Tuhan. Apa yang harus engkau kerjakan? Ini yang harus kita cari Bapak Ibu. Dalam situasi apapun, dalam pekerjaan kita kah? Tuhan letakkan sesuatu bukan karena kebetulan, tapi engkau harus renungkan, bergumul, Tuhan mau apa? Letakkan saya di sini. Saya dulu juga kesaksian sedikit ya, terkait dengan konfirmasi yang Cornelius dengan Petrus yang luar biasa. Ketika berjalannya waktu pandemik ya kan, lalu kita close ya, semua gereja tutup gitu ya. Sebelum pandemik juga kita tadinya nggak di tempat ini toh, bener nggak? Mungkin Kojo tahu, Pak Sadikin tahu, kita di industri, Ahau juga tahu gitu ya, di gereja gitu ya. Terus akhirnya singkat cerita kita tidak lagi boleh menyelenggarakan semacam ini gitu loh di sana. Bergumul, Tuhan saya rindu Tuhan, nggak ada tempat. Siapa saya? Bukan jabatan pendeta, bukan siapa-siapa di dalam organisasi gereja dan lain sebagainya, bukan siapa-siapa. Cuman kalau saya berdoa, Tuhan Engkau jadikan saya memiliki jabatan gerejawi sebagai seorang penginjil atau evangelis. Tuhan saya butuh mimbar, tanda petik. Saya berdoa, Tuhan tolong. Maka pas begitu online gitu kan, terus jalankan online, terus saya bikin komik gitu ya, buku, itu mimbar-mimbar saya bagi saya. Saya ketik buku rohani dan lain sebagainya, saya bikin komik rohani gitu kan, sebagai bagian daripada mimbar Tuhan. Tuhan berikan kreatif itu. Nggak pernah terbatas Bapak Ibu. Lalu saya berdoa, Tuhan ini pandemik sudah landai, saya butuh tempat Tuhan. Saya bilang sama istri saya pada waktu kita setelah ibadah gitu ya di Reform, saya bilang, Sul, nanti setelah ini ikut saya survei. Kita survei tempat gitu ya. Waktu survei entah kenapa saya dibikin nyasar ke sini Bapak Ibu. Saya mau makan Padang, beloknya ke sini gitu kan. Kok saya ke sini gitu kan? Salah belok nih ceritanya. Terus pas saya putar balik lagi, saya ngeliat tempat ini. Loh, ini ada tempat ya baru ya ternyata. Saya mampir Bapak Ibu. Saya tanya, singkat cerita akhirnya diberikan tempat. Kita sebelum di atas lantai 5, ini di bawah Bapak Ibu, di kafe. Saya booking kafe bayangin. Jadi Kojo tahu waktu kita pertama kali di kafe bawah. Ternyata dia baru bangun. Dia siapkan tempat ini buat kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, saya percaya ketika itu ada rencana Tuhan, klik gitu ya, klik, nah udah jadi. Jadi Bapak Ibu, benar. Sampai hari ini gitu kan. Kita konsistensi, jangan yang misalnya mau PRJ buka gitu kan. Nggak ngaruh Bapak Ibu gitu ya. Pasang surut segala macam itu biasa. Tapi saya percaya, saya berdoa orang, Tuhan saya bukan siapa-siapa. Siapa saya, mana ada orang yang datang gitu ya malam minggu ya kan. Harusnya gitu kan dengan keluarga, ngapain datang dengerin saya gitu kan. Siapa saya? Ngapain dengerin gitu kan. Setiap minggu ini mimbar saya yang ngomong lagi. Bete-bete deh. Iya dong, bete pasti. Terus saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, saya butuh tim. Kirim satu-satu. Salah satunya Dennis, ada Budi gitu ya. Tapi dengan keterbatasan, kemarin dengan PS Peter gitu ya, ngobrol-ngobrol. Kita nggak tahu Bapak Ibu, tapi kita berdoa. Tuhan nanti kirim satu persatu Bapak Ibu yang kita butuhkan.
Tapi kalau kita tidak lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita tidak memiliki kemurnian itu, jangan harap. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Petrus juga nggak tahu apa-apa, dia ikutin saja. Pas begitu dia tahu klik dia harus ngapain, dia tahu dia harus ngapain, Bapak Ibu. Bukan happy-happy aja di situ diundang oleh seorang perwira gitu kan. Diundang, dijamu, bahkan sembah sujud itu perwira tadi. Enggak, saya bukan siapa-siapa. Petrus dihormatin. Bayangkan. Tapi dia tidak manfaatkan untuk dirinya ketika dihormati oleh seorang perwira. Tidak. Dia tahu, kumpul saudara, sanak saudara. Oh, Tuhan ingin saya memberitakan Injil. Dia baru tahu. Yang tadi mimpi penglihatan itu, yang ketika dia lapar itu dia lihat itu ada meja saji tapi haram semua ya. Oh, ternyata ini maksudnya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ini adalah kepekaan rohani yang harus kita miliki di dalam kekristenan kita. Dalam hidup kita, Tuhan mau apa gitu loh. Kita nggak pernah kan bergumul, Tuhan mau apa? Kenapa saya berada di tengah-tengah keluarga yang seperti ini misalnya? Saya berada di tengah-tengah gereja yang seperti ini misalnya. Saya berada di dalam situasi yang seperti ini misalnya. Kita nggak pernah tanya, nggak pernah gumulkan. Tuhan mau apa? Coba pikirkan Tuhan mau apa. Itu yang selalu kalau Anda dan saya berdoa, harusnya Tuhan mau apa. Ketika Petrus mendapatkan penglihatan pun dia bertanya-tanya apa maksudnya. Kita dalam hidup ya dikasih tanda-tanda atau penglihatan-penglihatan Bapak Ibu. Sadar nggak sadar sebenarnya Tuhan kasih penglihatan, tanda petik ya, bukannya fenomenal tiba-tiba langsung dapat penglihatan ya kayak Kuang Miang gitu ya. Ngelihat ini, ngelihat itu. Nggak kayak begitu ya. Maaf ya. Saya lupa ini ya. Oke. Nah, ketika kita melihat bahwa dalam kehidupan kita Tuhan juga memberikan penglihatan bagi setiap kita, cuman seringkali kita nggak peka. Kita nggak peka Bapak Ibu. Ketika kita di dalam kehidupan kita yang mungkin dalam kesulitan gitu ya, Tuhan mau ajarkan apa kita nggak peka. Tuhan mau ajarkan kita bijaksana gitu kan, dalam kesulitan. Tuhan mau ajarkan kita untuk bersyukur, kita nggak peka. Kita malah menggerutu. Kita salah berespon terhadap situasi yang terjadi dalam diri kita karena kita nggak memiliki kepekaan rohani, Bapak Ibu. Salah satunya bersungut-sungut jadinya. Kalau kita menjadi orang yang memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi, ya tanda petik ya, bisa melihat penglihatan. Kita tahu, oh ketika pandemik misalnya, mesti bijak nih, karena pekerjaan sekarang lagi sulit, betul? Kalau kita nggak peka Bapak Ibu, selesai Bapak Ibu. Kita sadar ya, pada waktu pandemi, kita sadar dengan sesadar-sadarnya kok, wah ini pasti perekonomian, pekerjaan susah, kita sadar tuh. Tapi kita seringkali nggak bijak kan? Nggak bijak. Listrik jalan terus, berat. Kita nggak bijak mengelola keuangan kita. Boros tetap boros, harusnya bisa irit. Kenapa? Karena kan di rumah aja. Tapi kenapa nggak bisa ngirit? Biayanya tetap malah lebih besar gitu kan? Padahal di rumah doang. Wah makan terus ya, makan nasi sama kecap telur. Tapi tetapnya mau GoFood gitu ya. Apa gitu ya, tetap mau itu. Nggak bijak Bapak Ibu. Seringkali kita nggak pernah menyadari bahwa Tuhan memberikan penglihatan dan kau nggak gumulkan itu. Tuhan mau apa? Ketika pandemi gitu ya, lebih banyak waktu toh Bapak Ibu ya. Saya nerbitin lagi buku akademis bahasa Inggris tahun kemarin kelas 1. Tahun ini keluar kelas 2 dan kelas 3. Tahun depan saya rencana keluarin kelas 4, 5 dan 6. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan berikan waktu begitu rupa. Kalau saya nggak manfaatkan mumpung gitu ya, waktu yang Tuhan berikan, satu kepada saya, dua kesehatan saya, kemampuan, kapasitas. Suatu kali mungkin saya nggak dapatkan itu, Bapak Ibu, jangan salah. Mungkin suatu kali nggak dapatkan itu. Ingat waktu zaman Mesir, waktu Yusuf, 7 tahun panen raya, 7 tahun penuh dengan berkat. Nanti 7 tahun kelaparan. Tuhan udah kasih tahu. Coba kalau Yusuf nggak bijaksana. Yusuf bijaksana, dia tahu mesti ngapain. Karena masa itu kalau sudah lewat dari 7 tahun, nggak bisa.
lewat aja, salah injak gas gitu ya, salah strategi gitu ya, wah bablas. Kalau tidak bijaksana, maka bangsa Israel juga akan kelaparan. Bayangkan Bapak Ibu, kita dikasih loh oleh Tuhan satu penglihatan, cuman kita seringkali tidak memiliki kepekaan. Maka engkau dan saya harus bergumul, Tuhan mau apa dalam situasi kehidupan pribadi kita. Tuhan mau apa? Gumulkan itu. Tuhan akan nyatakan. Terlebih lagi iman kita ya. Kalau kerohanian kita nggak seimbang, kita juga akan salah berespon Bapak Ibu. Kita akan salah melihat, memandang situasi sebenarnya Tuhan pengen begini. Petrus pun dia bergumul bertanya-tanya, maksudnya apa? Aku nggak mau makan Tuhan. Ini haram semua, makanan haram. Pas begitu di Cornelius, cerita dari Cornelius, dia perhatikan, oh gitu Cornelius, oh engkau berdoa, oh aku tahu Tuhan suruh aku kesini ngapain. Bisa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Karena Petrus pun merenungkan, bertanya-tanya dia, kenapa nih kok orang datang tiba-tiba? Terus dia tanya, dia konfirmasi itu, dan dia akhirnya mengetahui, oh ini yang harus saya kerjakan. Bisa gak kita dan kita seperti Anda dan saya, kita harus memiliki kepekaan rohani dalam kehidupan kita. Terlebih lagi apalagi Petrus seorang penginjil. Dia ketika itu nggak sungkan-sungkan. Ini orang-orang non-Yahudi, dia berbicara aja, padahal itu juga perwira. Jangan-jangan waktu dia khotbah ada yang tersinggung karena dia singgung tentara Romawi yang menyalibkan Yesus. Jangan-jangan kan ada keluarga dari si Cornelius toh. Jaga-jaga nih ngomong nih, jangan tersinggung lagi, ya kan? Nggak tahu siapanya yang mantekin. Dia akan jaga dong, tapi tidak dengan Petrus. Injil harus diberitakan, apa adanya kebenaran harus disampaikan. Dia cerita dengan begitu lugas, Yesus mati, bangkit dan lain sebagainya. Terakhir di dalam satu pengampunan dosa. Ini kelihatannya sedikit yang kita baca, tapi kalau kita gali itu dalam sekali ya, doktrinal tuh, ya, mengenai Kristus, mengenai kebangkitan, mengenai pengampunan dosa. Yesus itu Tuhan, aduh, Allah Tritunggal, ya kan, diserahkan kepada kita. Waduh, ini kalau kita gali ini nggak bisa kelar hari ini. Inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita. Kita coba lihat di bagian akhir daripada Kisah Para Rasul ini, yang ini juga menjadi polemik sampai hari ini ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48. Ya, Bapak Ibu gantian genap, saya ganjil Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul 10 44 sampai 48, demikianlah firman Tuhan. 1 2 3. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan perkataan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dan mendengarkan perbuatan Petrus. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Nah, ini sekarang menjadi bagian polemik Bapak Ibu ya. Ayat ini seringkali dipakai untuk menyatakan atau membenarkan satu kegiatan yang dimana ketika Roh Kudus turun, maka ada fenomena yang terjadi seperti di rumah Cornelius. Berbahasa roh, Bapak Ibu ya. Ini sampai hari ini polemik gitu ya. Diturunkan karunia roh, salah satunya Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yang kemarin kita sudah bahas, bagian yang terakhir tuh, setengah bulit dari 9 karunia Roh Kudus yang di dalam Korintus. Itu yang ke-8, itu pun diapit kemarin, ya kan? Kalau Bapak Ibu, saya ulang sedikit ya. Karunia ada 9, itu yang 3 terakhir, itu mengenai roh. 7 mengenai membeda-bedakan roh. 8 berbahasa roh. Ke-9 menafsirkan bahasa roh. Ya, ini diapit nih, bahasa roh diapit nih, nggak boleh sembarangan artinya. Nah, karunia ini turun. Jadi maka kalau itu bicara ada Roh Kudus, maka terjadi fenomena itu.
Kemarin kita sudah bahas Yohanes Pembaptis yang sejak dalam kandungan penuh dengan Roh Kudus tidak terjadi fenomena. Nah, kenapa ayat ini akhirnya dipakai? Kalau demikian misalnya fenomena harus terjadi, katakanlah tandanya bahasa roh gitu ya, maka di surat Galatia, Efesus dan surat-surat lainnya harus disematkan. Karena ini masuk dalam, wah ini penting nih. Tapi kalau kita lihat Alkitab, tidak ada itu. Dan ini hanya sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek. Mengapa ini harus dinyatakan gitu kan? Nah, ketika orang-orang yang menyertai Petrus pun, loh ini seperti kita pada waktu di Yerusalem, Roh Kudus turun, kita berbahasa ya kan? Memuliakan Allah dan sebagainya. Loh ini mirip loh. Waktu kejadian kita di Yerusalem, mereka tercengang loh. Ini terjadi di Cornelius. Ini semacam deklarasi Bapak Ibu. Hanya sekali untuk selama-lamanya. Untuk orang-orang Yahudi di Yerusalem terjadi sekali. Enough. Mendeklarasikan Roh Kudus tercurah. Cornelius non-Yahudi. Just one. Enough. Gak ada lagi. Bahwa Roh Kudus Tuhan memberikan itu kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, artinya bangsa Israel itu yang dikatakan umat pilihan, bukan teritorial. Enough. Itu semacam deklarasi. Cukup sekali. Inilah yang terjadi pada waktu beberapa oknum gitu ya. Sepertinya ada satu standar gitu loh, menetapkan dari hal ini. Padahal tidak demikian. Di bagian lain di Korintus juga Paulus menuliskan, bahasa roh akan berhenti. Paulus juga menuliskan di jemaat Korintus ketika dia mau membereskan bagaimana ketika orang-orang pada waktu itu jemaat Tuhan berbahasa gitu ya, bahasa roh katakanlah demikian ya. Kejadian-kejadian itu akhirnya Rasul Paulus harus menuliskan, harus menegur. Aku lebih baik ngomong 5 kata daripada ribuan kata orang gak ngerti apa-apa. Paulus berani tegur hal ini. Bukan berarti bahasa roh gak ada. Ada Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah dikacaukan. Bahkan Rasul Paulus juga menyatakan bahwa orang yang berbahasa roh itu sebenarnya tanda untuk orang tidak beriman. Wah ini pedas sekali ya. Mungkin susah diterima dari beberapa oknum gereja. Itu di Korintus 1 Korintus 12, 13, 14 itu bahas itu panjang lebar itu Rasul Paulus. 1 Korintus 12, 13, 14 itu. Kalau kita mau telusuri betapa beberapa orang menegakkan itu sebagai sesuatu yang standarnya harus ada bukti bahwa ada Roh Kudus, maka ada fenomena ini terjadi. Enggak demikian Bapak Ibu. Tanda itu dipenuhi Roh Kudus, maka harus demikian. Pakai ayat ini untuk dijadikan satu standar pegangan, padahal tidak demikian. Lihat yang terjadi ketika fenomena itu terjadi. Sebelumnya apa? Petrus memberitakan Injil. Ini antara pertemuan firman Allah berjumpa gitu loh. Roh Kudus bekerja di dalam Injil itu bekerja luar biasa. Akhirnya orang tersebut, tanda petik ya, baptisan Roh Kudus, Roh Kudus turun. Injil dan kuasa Roh Kudus masuk. Orang itu bertobat. Cornelius bisa terima. Bayangkan Bapak Ibu, dia kumpulin orang, banyak orang di situ, sanak keluarganya, disitulah orang-orang pilihan muncul akhirnya karena Injil diberitakan, berjumpa. Ya, menarik ya. Jadi firman Tuhan yang ditegakkan oleh Petrus, yang disampaikan oleh Petrus. Di Kisah Para Rasul Lukas tidak menulis bahwa ketika saya tahu nih gitu kan, lalu dia tumpangin tangan bla 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 gitu ya, kayak kemarin ya Cukir Anhosit ya kan, bicara itu nggak jelas gitu ya, Congontia Mejo gitu ya, nggak ngerti ya, ngomong aja nggak ngerti misalnya, itu bahaya Bapak Ibu. Nggak demikian dengan Petrus. Saya harus memberitakan Injil, saya harus memberitakan mengenai Yesus. Inilah kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus akan membawa setiap para penginjil pun menyampaikan mengenai Kristus. Karena Roh Kudus itu selalu memberitakan mengenai Kristus, nggak yang lain. Roh Kudus tidak pernah menjadikan mukjizat sebagai yang terpenting. Roh Kudus tidak pernah menjadikan posisi penyembuhan atau apapun karunia menjadi yang terpenting. Tidak. Roh Kudus akan membawa orang terus mengerti mengenai Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus tuh. Selalu membawa manusia untuk mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Selalu itu. Dia nggak pernah memberi mimbar yang mewah gitu ya Roh Kudus untuk. Lihat aja Bapak Ibu kalau kita tangkap ya. Menariknya Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam kisah-kisah Alkitab gitu ya, tidak lagi bicara mengenai banyak mukjizat, betul? Galatia, Efesus, nanti Filipi, Kolose, Bapak Ibu bisa lihat penginjilan berikutnya. Tidak bicara, wah seperti zaman Yesus, wah ini buta sembuh. Ini hanya di kisah para rasul nih nanti. Paling masih ada fenomena di Korintus. Ada fenomena tuh, masih ada fenomena. Setelah itu tidak ada. Yang diberitakan harus Injil. Tidak lagi diberitakan wah bayangan Petrus menyembuhkan gitu kan. Tidak lagi bicara itu. Bicara mengenai Injil. Enough. Ini yang harus diagungkan. Waktu zaman Tuhan Yesus, waktu Injil Matius, Markus, Lukas di awal perjalanan Kristus, itu Kristus untuk mengkonfirmasi penyembuhan yang daripada Allah. Untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah yang datang daripada Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Untuk mengkonfirmasi. Tidak lagi untuk ada lagi ketika zamannya para rasul, ketika Yesus sudah naik Roh Kudus dicurahkan. Enggak bicara lagi kesembuhan. Bapak Ibu bisa cek di dalam Alkitab nanti. Maka kita mengetahui bahwa sesungguhnya kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian daripada iman kita adalah ini yang terpenting. Maka kita harus memiliki kepekaan juga bahwa iman saya harus dibangun di atas firman Tuhan, kebenaran. Maka kita nggak tersesatkan Bapak Ibu ya. Di dunia-dunia yang zaman sekarang ini, jangan sampai kepekaan kita beralih kepada kepekaan-kepekaan terhadap hal-hal dunia yang akhirnya kita juga tercemar sehingga salah merespon dalam kehidupan kekristenan kita. Penglihatan kah, ya kan? Bahasa-bahasanya kan gitu ya. Mendapat penglihatan kah, mendapat bisikan kah, atau apapun, Anda harus konfirmasi ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Ngaco gak nih? Petrus pun mendapat konfirmasi. Oh, ini maksudnya Tuhan. Oke, saya sekarang harus beritakan Injil. Ternyata keselamatan milik semua bangsa, bukan satu bangsa. Dia sadar di situ, maka dia memberitakan Injil. Saya berharap kita memiliki kepekaan yang sama, yaitu kepekaan untuk iman kita, mengetahui mana yang benar. Sehingga di dalam refleksi hidup kita pun kita nggak salah dalam mengamati situasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Aspek kebutuhan kita pun secara sosial manusia gitu ya, entah pekerjaan, entah kita usaha gitu ya, kita bisa dengan jitu gitu ya. Tuhan tahu Tuhan mau apa, tahu mau ngapain maksud Tuhan, itu yang penting. Kalau Anda nggak tahu, nyasar Bapak Ibu, percaya deh. Ya, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami ucap syukur karena kuasa daripada Allah tak terbatas dalam kehidupan kekristenan kami pada malam hari ini. Boleh memberikan kami satu pandangan bahwa sesungguhnya kebenaran firman Tuhan menjadi bagian daripada yang terpenting dalam hidup iman kekristenan kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan kami dari segala penglihatan-penglihatan yang palsu Tuhan, dan pengertian-pengertian yang palsu mengenai karya Roh Kudus. Kami mohon bijaksana daripada Allah turun atas setiap kami Tuhan, agar kami bisa memilah, membeda-bedakan roh yang benar dan yang tidak benar, mana yang sejati, mana yang palsu Tuhan, sehingga kami tidak diombang-ambing iman kami dengan yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan untuk acara selanjutnya. Amin. Oke, saya undang mungkin Peter boleh berdoa untuk kita kolekte ya. Iya, boleh.